Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Figur Muhammad di sini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas kembali tentang salah satu tips substantif yang ada pada soal ya pada PPG Prajabatan tahun 2025, yaitu tentang kemampuan dasar numerasi. Yang dimana pada kali ini kita akan membahas tentang analisis data part 2. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas juga ya tentang kemampuan dasar numerasi, yaitu tentang analisis data juga, namun dia part 1. Nah, di video tersebut sudah kita bahas tentang tips serta triknya bagaimana cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan analisis data ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menonton videonya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Karena video pada channel ini itu kita buat berpart-part ya, seperti itu. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara membagikan video kepada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan video pembahasan soal-soal tes substantif pada PPG Prajabatan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari jawaban soalnya, di sini saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu soal-soal yang akan kita bahas ya. Jadi waktunya saya berikan 60 menit. Karena dalam mengerjakan soal tes PPG Prajabatan tahun 2025 itu manajemen waktu itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu mengerjakan soalnya itu satu soal itu maksimal 1 menit ya. Itu paling lamanya 1 menit Bapak Ibu. Usahakan dibawa 1 menit. Nah, jadi pada video ini ada 4 soal. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kemudian dituliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, nanti setelah itu kita akan bahas masing-masing soalnya. Jadi kita mulai ya. Jadi di sini saya akan aktifkan timernya selama 60 detik.
Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menjawab soalnya dan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas soalnya satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada video sebelumnya, yaitu pada video analisis data part 1, itu kami sudah menjelaskan beberapa tips ya ketika Bapak Ibu mendapatkan soal analisis data seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan soal seperti ini, itu saran dari kami jangan langsung membaca narasinya Bapak Ibu ya, tetapi hal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu membaca narasinya terlebih dahulu, itu akan memakan waktu yang lumayan lama Bapak Ibu. Sementara biasanya soalnya itu hanya meminta kita membaca poin-poin tertentunya saja. Misalkan di paragraf 1 kah, atau paragraf 2, atau misalkan langsung ke grafiknya, seperti itu. Nah, seperti pada soal nomor 1 ini. Berdasarkan grafik, nah di sini kita diminta untuk menganalisis grafiknya saja Bapak Ibu ya. Negara dengan ekspor elektronik tertinggi pada tahun 2024 adalah. Nah, ketika soalnya seperti ini, itu ketika Bapak Ibu membaca soalnya terlebih dahulu, itu kan akan memakan waktu yang lama Bapak Ibu ya. Karena yang diminta itu kita hanya menganalisis grafiknya. Nah, sekarang kita cari jawabannya ya. Negara dengan ekspor elektronik tertinggi pada tahun 2024 adalah. Nah, sekarang kita lihat grafiknya, kita fokus pada tahun 2024 saja. Nah, di sini yang paling tertinggi itu adalah ini ya, yang 190,3, yang dimana itu adalah negara Singapura ya. Jadi kita sudah dapat jawabannya Bapak Ibu. Jadi negara dengan ekspor elektronik tertinggi pada tahun 2024 itu adalah Singapura. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, jadi langsung baca soalnya saja Bapak Ibu. Berdasarkan grafik, negara yang mengalami kenaikan ekspor paling besar dari 2020 ke 2024 adalah. Nah, jadi kita disuruh menganalisis semua negara ini Bapak Ibu ya, negara-negara yang ada di grafik. Jadi negara yang mengalami kenaikan ekspor paling besar dari 2020 ke 2024. Berarti kita fokus 2024 dengan 2020 ya. Nah, untuk mencari negara mana yang mengalami kenaikan ekspor paling besar dari 2020 ke 2024, itu kita langsung kurangkan saja ya. Nilai ekspor dari 2024 dengan 2020. Misalkan di sini Indonesia ya. Misalkan Indonesia ini kita lihat berarti dia itu pada tahun 2020 itu 54,2. Kemudian pada tahun 2024 dia 70,4. Langsung kita kurangkan saja. 70,4 dikurangi dengan 54,2 ya. Berarti di sini dapat 2, kemudian sini 6, sini 1, 16,2 ya. Nah, ini untuk Indonesia ya. Indonesia itu dia meningkat 16,2. Nah, kemudian lanjut ke Thailand, di sini 88,7 dikurangi dengan ini ya, 88,7 dikurangi dari 2024 ya. Jadi 110 dikurangi 88,7. 110,8. Jadi di sini 1, kemudian 2, kemudian 2 ya. Jadi untuk Thailand, THD saja ya. Thailand itu 22,1. Nah, kemudian lanjut ke Vietnam. Vietnam itu kita kurangi 152,4 dikurangi 100
20 ya. 152,4 dikurangi dengan 120,1 ya. Sini 3 2 3 ya. Berarti 32,3. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk Malaysia ya. Malaysia itu 135 dengan 158 ya. Kita kurangi lagi, kita kurangi sini ya. 158,9 dikurangi dengan 135,5. Sini 4, sini 3, sini 2 ya. Berarti di sini untuk Malaysia itu 23,4. Nah, kemudian Singapura kita kurangi 190,3. Sini aja ya. 190,3 dikurangi dengan 165. 165,2 ya. 152 ya. Nah, berarti di sini untuk Singapura itu 25,1. Nah, jadi yang paling tertinggi ya, yang mengalami kenaikan ekspor paling terbesar atau yang paling tertinggi dari 2020 ke 2024 adalah ini ya. Jawabannya adalah Vietnam. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika pertanyaannya seperti ini, langsung dikurangkan saja tahun maksimal dikurangi tahun minimalnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi langsung baca soalnya. Berdasarkan narasi, faktor utama peningkatan ekspor ASEAN adalah ya. Jadi yang diminta oleh soal itu adalah faktor utama peningkatan ekspor ASEAN ya. Apa yang menyebabkan peningkatan ekspor pada negara-negara ASEAN. Nah, jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan kata kuncinya di dalam narasi, langsung stop, kemudian baca opsinya ya. Nah, kita baca narasinya ya. Selama periode 2020 sampai 2024, ekspor produk elektronik di kawasan ASEAN menunjukkan tren meningkat. Singapura tetap menjadi negara dengan nilai ekspor tertinggi, diikuti oleh Malaysia dan Vietnam. Pertumbuhan ekspor Indonesia juga cukup stabil dengan kenaikan rata-rata sekitar 6,7% per tahun. Kenaikan ekspor ini didorong oleh peningkatan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan perangkat pintar. Nah, di sini kita sudah dapatkan jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi kenaikan ekspor ini didorong oleh, nah kata-kata ini ya, didorong oleh itu sama saja ya, faktornya atau sebabnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kenaikan ekspor ini didorong oleh peningkatan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan perangkat pintar. Nah, sekarang kita lihat opsinya ya. Bagian A, penurunan investasi luar negeri itu tidak masuk ya, tidak ada dalam penjelasan faktornya. Kemudian bagian B, peningkatan impor bahan baku ya, di situ juga tidak ada dijelaskan ya. Yang dijelaskan itu peningkatan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan perangkat pintar. Kemudian yang C, permintaan global terhadap semikonduktor. Nah, ini masuk ya. Kita simpan dulu. Kemudian kebijakan proteksi industri itu tidak ada juga dijelaskan ya. Kemudian kenaikan tarif ekspor juga tidak ada. Berarti jawabannya ya adalah yang C Bapak Ibu ya. Jawabannya itu adalah yang C. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab soal analisis seperti ini. Jadi dicari kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jawaban dari soalnya kita cari. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya.
Langsung baca soalnya. Berdasarkan data, posisi Indonesia dalam ekspor elektronik ASEAN pada tahun 2024 adalah. Nah, jadi kita diminta untuk membaca datanya ya. Di sini posisi Indonesia pada tahun 2024. Berarti kita fokus ke tahun 2024 saja Bapak Ibu ya di situ. Nah, kita cari Indonesia. Indonesia itu kan yang berwarna biru muda ya, ini yang paling pertama. Nah, posisinya itu dia berada di posisi keempat ya. Jadi posisi pertama itu adalah Singapura, kemudian posisi kedua itu adalah Malaysia, posisi ketiga adalah Vietnam, posisi keempat adalah Thailand, dan posisi kelima adalah Indonesia. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah ya ketika kita menjawab soal analisis data seperti ini. Ketika kita sudah mendapatkan kuncinya itu berarti jawabannya juga pasti sudah dapat, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan jawab soal yang nomor 5 ini Bapak Ibu ya, menggunakan narasi dan grafik yang ada pada soal sebelumnya. Nah, jadi silakan dijawab, kemudian tuliskan kembali jawabannya di kolom komentar Bapak Ibu ya. Nah, jadi terima kasih telah menonton. Saya doakan Bapak Ibu semua yang mendaftar pada PPG tahun 2025 ini itu bisa lulus ya dengan nilai terbaik dan menjadi guru profesional. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Semoga sukses.